Baik Pak Felix, kita mau persiapan pendalaman untuk bulan kitab suci nasional. Nanti kita bagi-bagi tugas ya Pak Felix. Nanti Bapak bawa pembuka, nanti Pak Marcel kita beri kesempatan untuk bacaan. Baru saya nanti masuk ke bagian yang lainnya sambil menunggu Pak Marcel datang. Hai, apa kabar? Halo Pak Marcel, apa kabar baik? Oh, ini Kami Pak Felix. Iya, siap Pak Marcel. Kami baru saja ini dengan Pak Felix sambil mempersiapkan bahan pendalaman kita sambil menunggu Pak Marcel juga ini. Oh ya, baik-baik sekali. Ini kita mau membahas bahan pendalaman kitab suci bulan kitab suci nasional kan? Iya, benar sekali Pak Marcel. Benar sekali Pak Marcel. Jadi bulan ini kan bulan September. Jadi seperti yang dikatakan Pak Marcel tadi, kita sudah tidak terasa nih sudah memasuki bulan kitab suci nasional, dan ini adalah kewajiban kita untuk bagaimana mempersiapkan pendalaman bulan kitab suci ini dengan baik. Namun Pak Marcel, ini tentunya berbeda ya Pak Felix dengan pertemuan tahun-tahun sebelumnya, karena kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita datang dari lingkungan ke lingkungan, kemudian kita bersharing bersama. Tetapi tahun ini adalah tahun yang berbeda karena situasi pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, maka kita tetap wajib melaksanakannya, namun dengan kemasan metode yang berbeda, yaitu secara virtual seperti ini. Harapannya semoga apa yang sudah kita lakukan ini nanti umat yang menyaksikan, menonton ini juga bisa mengikuti dengan baik, dan harapannya juga kitab suci ini tetap bisa kita sama-sama saling refleksikan dan sharingkan, tentunya dengan tema dan subtema yang sudah diberikan oleh KWI. Iya, gitu Pak Marcel. Gimana Pak Felix? Siap. Pak Marcel, apakah kita sudah siap mulai saja untuk memulainya? Ya. Oke, kalau sudah siap, kita bisa mulai saja ya. Boleh Pak ini? Bisa. Baik. Kita mulai. Baik, Pastor, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa kembali dan salam sehat untuk kita semua. Pelaksanaan pendalaman PKSN tahun 2020 ini sungguh sangat berbeda dalam pelaksanaan PKSN dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kondisi pandemi yang masih belum kita bisa pastikan kapan akan berakhir. Maka kami bertiga dari tim seksi kitab suci dari Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya ingin tetap menghadirkan, ingin tetap menyajikan pelaksanaan PKSN 2020 ini meskipun dengan cara atau kemasan yang berbeda. Namun sebelumnya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Morita Bayudita Eliananda, anggota seksi kitab suci. Hai, saya Marcelius Kamis, juga salah satu anggota seksi kitab suci Paroki Yesus Gembala Baik. Baik, saya Felix Catur Indawijaya sebagai koordinator bidang kitab suci Paroki Yesus Gembala Baik. Para pastor, para suster, dan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pertemuan pendalaman kitab suci yang pertama ini, kami ingin mengajak kita semua untuk melihat dari tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya, yang pertama adalah peserta percaya bahwa Allah adalah kasih dan menyadari diri sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kemudian yang kedua, peserta atau kita semua terpanggil untuk mengasihi sesama, terutama mereka yang menderita sebagai ungkapan kasihnya kepada Allah. Para pastor, para suster, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sekalian, mari kita mengambil sikap sejenak. Kita ingin menghadirkan Tuhan dalam pendalaman kitab suci pada pertemuan pertama ini. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Baik para pastor, para suster, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita sungguh sangat bersyukur karena Allah berkenan membimbing kita semua untuk bisa mendengar dan mendalami sabdanya. Dalam bulan September ini bagi kita orang Katolik adalah sebagai bulan kitab suci nasional, di mana kita diajak untuk lebih dekat, lebih mendalami isi kitab suci berdasarkan tema-tema yang akan kami berikan kepada saudara-saudari sekalian.
Dalam BKSN tahun 2020 ini, kita akan mendalami tema mewartakan kabar baik dalam krisis iman dan identitas. Pak Marcel, kalau berbicara tentang identitas, berarti identitas kita sebagai orang Katolik adalah dengan penerimaan sakramen baptis. Benar begitu ya Pak Marcel ya? Betul, karena kita sebagai anggota umat Allah. Iya. Setelah kita dibaptis, kita resmi menjadi anggota umat Allah atau umat gereja. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, tema ini akan kita dalami dalam 4 pertemuan dengan masing-masing subtema. Yang pertama adalah Allah adalah kasih. Kemudian yang kedua, Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Dan yang ketiga, orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Yang keempat, bangga menjadi orang Katolik. Dalam pertemuan kita yang pertama ini, kita akan mendalami subtema Allah adalah kasih. Inspirasi bacaan kitab suci yaitu dari surat pertama Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Dalam bacaan yang akan kita dengar pada hari ini ingin menegaskan bahwa Allah itu adalah kasih. Kita telah dikasihi oleh Allah sedemikian besar dalam diri Yesus Kristus. Maka sejatinya kita pun harus saling mengasihi. Sebab setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Untuk itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengan rendah hati, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Allah dalam pertemuan pendalaman ini. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudari semua yang menyaksikan untuk mengawalinya dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Pak Felix sudah mengawalinya dengan doa pembuka. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita saatnya mendengarkan sabda Tuhan. Ini adalah bagian yang terpenting dalam pendalaman kitab suci. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Marcel untuk membacakan bacaan kitab suci pada hari ini, supaya Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah bisa mendengarkannya dengan baik. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya.
Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi kita telah mendengarkan bacaan dari kitab suci. Allah adalah kasih. Itulah yang menjadi subtema yang menjadi permenungan kita pada pertemuan pendalaman kitab suci pada hari ini. Dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Allah yang kita percaya adalah kasih, dan kita adalah manusia yang dikasihinya. Allah adalah kasih, dan karena kita adalah orang yang percaya kepadanya, kita pun wajib mengasihi sesama kita. Dalam perikop ini juga Yohanes mendorong kita untuk memperlihatkan kasih karena 3 alasan ini. Yang pertama, kasih adalah sifat Allah sendiri yang dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita. Kita mengambil bagian dalam sifatnya karena kita lahir dari Dia. Oleh sebab Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih, pengampunan, dan pertolongannya wajib menolong orang lain, wajib menolong sesama kita. Meskipun untuk itu kita juga harus berkorban secara pribadi. Kemudian yang ketiga, jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan pendalaman kitab suci ini, kami mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendalami isi dari kitab suci yang baru saja kita dengar dalam perikop tadi. Ada 5 pertanyaan penuntun, Bapak Ibu semua, yang akan kita refleksikan bersama pada kesempatan kali ini. Mohon Bapak Ibu sekalian bisa menyimak dan mendengarkan dengan baik 5 pertanyaan penuntun ini yang akan menjadi bahan refleksi bagi kita bersama. Yang pertama, Allah seperti apakah yang diperkenalkan dalam perikop ini? Yang kedua, bagaimanakah cara Allah mengasihi manusia? Yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Yang keempat, mengapa bila orang hidup dalam kasih, ia tidak merasa ketakutan
Yang kelima, apa perintah Tuhan yang kita dengarkan dalam bacaan suci ini? Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, 5 pertanyaan penuntun ini kami harapkan Bapak Ibu semua untuk bisa merefleksikan pertanyaan-pertanyaan ini, baik secara pribadi ataupun secara berkelompok di dalam keluarga. Kami ingin Bapak Ibu turut serta untuk menjawab pertanyaan ini melalui perikop yang baru saja kita dengar. Untuk itu, Bapak Ibu silahkan boleh menuliskan jawaban Bapak Ibu di kolom komentar, ataupun Bapak Ibu jika ingin lebih mengungkapkannya bisa membuatnya dalam sebuah video dan nanti bisa mengirimkan ke nomor WhatsApp yang akan kami sediakan di bawah ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 5 pertanyaan penuntun dari kitab suci tadi itu akan kita sharingkan bersama. Tentunya dari pertanyaan kitab suci tadi kita diajak untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau perikop tadi berbicara tentang Allah adalah kasih, kita wajib mengasihi sesama kita manusia karena kita lahir dari Dia. Maka 2 pertanyaan refleksi ini juga yang akan menjadi bagian dari sharing kita dalam kesempatan ini. Dan ada 2 pertanyaan sharing permenungan yang akan kita sama-sama refleksikan. Pertanyaan yang pertama, apakah saya pernah merasakan kasih Allah dalam hidup dan perjuangan saya? Pertanyaan kedua, bagaimana sikap dan cara saya dalam membalas kasih Allah kepada saya? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, 2 pertanyaan refleksi itu tadi juga silahkan Bapak Ibu kemas dalam bentuk jawaban sharing dalam kehidupan sehari-hari yang Ibu jumpai atau Bapak Ibu sendiri merasakannya. Silakan Bapak Ibu menuliskannya dalam kolom komentar, ataupun Bapak Ibu boleh membuat dalam sebuah rekaman video bersama keluarga, sama-sama mengalami kasih Allah itu seperti apa dalam kehidupannya, atau melihat menjumpai orang lain tentang kasih Allah itu seperti apa. Saya harapkan Bapak Ibu semua bisa terlibat aktif untuk bisa sama-sama kita meresapi, merefleksikan dari 5 pertanyaan penuntun dari kitab suci dan 2 pertanyaan sharing refleksi kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Pak Marcel dan Pak Felix, tadi kita sudah menyampaikan itu kepada saudara-saudari kita yang menyaksikan pada hari ini. Kemudian kita juga wajib membuat sebuah aksi nyata, benar kan Pak Marcel, Pak Felix? Aksi nyata yang juga tentunya ini menjadi bagian dari refleksi itu, dan itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bacaan suci yang baru saja kita dengar dan kita renungkan dalam kegiatan pendalaman kitab suci dalam kesempatan ini, yakni tentang Allah adalah kasih. Kita disadarkan bahwa kita telah mengasihi itu begitu besar dalam diri Yesus Kristus. Maka layaklah kita membalas kasih Allah itu dengan mengasihi Dia dalam doa-doa, dalam ibadat-ibadat suci, dan juga tentunya kita tidak boleh menutup mata kita. Kita wajib mengasihi sesama kita yang ada di sekitar kita sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan pertama ini, kita diajak untuk merencanakan bersama, baik secara keluarga ataupun nanti dalam
secara kelompok kategorial atau di lingkungan, apa yang dapat kita lakukan secara bersama-sama sebagai aksi nyata untuk siapa, buat apa, bersama siapa, kapan, dan di mana. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kami juga mengharapkan suatu aksi nyata sebagai tindak lanjut dari pertemuan pendalaman ini. Dan ini nanti bisa kita rembukan bersama, baik dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan ataupun dalam kelompok kategorial. Pak Marcel, Pak Felix, kita sudah bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari melaksanakan pertemuan pendalaman Kitab Suci yang pertama ini tentang subtema adalah Allah adalah kasih. Nah, kita sudah mengakhirinya. Sekarang apa yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana mencoba mengajak Bapak Ibu semua ya yang ada di rumah yang menyaksikan ini untuk bisa tadi bersama-sama merefleksikan, men-sharingkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silahkan sekali lagi Bapak Ibu bisa menuliskan dalam kolom komentar, atau kalau malu-malu boleh mengirimkannya dalam WhatsApp secara pribadi ke nomor WhatsApp yang ada, atau di WhatsApp grup lingkungan, atau juga membuatnya dalam sebuah video, sehingga video itu nanti akan kami tayangkan dan menjadi jawaban dari permenungan kita pada pertemuan pertama ini. Untuk itu Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri semuanya dengan doa penutup. Kami persilakan kepada Pak Felix. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.